Kenapa Ustaz Maulana ceramah jalan-jalan? Supaya tidak ngantuk jamaahnya. Seandainya saya duduk di situ, pasti begini ya mah. Tapi karena saya jalan-jalan, jamaah begini. Jadi nggak ngantuk. Jamaah dari tadi dengar ceramah, kakinya sudah berubah-berubah kan? Kenapa? Ditusuk sama setan. Kalau saya nggak pernah pegel, karena setiap mau ditusuk pindah lagi. Jadi setannya pusing. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Makanya ada kenal sifat Nabi yang 4: sidik, amanah, fatanah, tabligh. 1, 2, 3. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. 1, 2, 3. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Dengerin, 10 tahun sidik, jujur Nabi. Jujur. Yang kedua, dengerin, 10 tahun jujur, segenap maka digelar Al-Amin. Semua binatang orang dititip sama Nabi, kambing-kambingnya. Kalau begini suaranya ke atas anak kambing, kalau ke bawah emaknya, kalau begini bapaknya, kalau ke atas kan nyusuin, masih nyusul. Masih nyusul. Kalau begini lagi hamil. Kalau begini potong. Kalau anjing beda juga suaranya. Kalau berarti ada orang. Berarti dia ketakutan, ada hantu. Tapi kalau suara ini lagi kejepit. Suara apa itu? Salah, itu suara saya. Udah jelas-jelas saya bersuara. Kita mulai ceramahnya ya. 10 tahun usia jujur, 20 tahun amanah, sudah berdagang, bawa barang dagangan, dipercaya. Maka menikahlah sama Siti Hadijah, saking dipercayanya. Abu Jahal sebenarnya jatuh cinta sama Hadijah, tapi Hadijah lebih memilih Nabi Muhammad. Itu salah satu juga kebenciannya Abu Jahal sama Nabi sebenarnya, tapi tidak pernah diangkat itu. Yang diangkat sebenarnya Abu Jahal paling pintar. Dua paling pintar di kota Mekah itu Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Justru Umarlah yang masuk Islam. Kata Nabi, ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Umar, Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Dua-duanya orang cerdas. Makanya disebut Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Kenapa? Karena dia tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi, tapi dia tidak mau ngakuin. Itulah bodohnya. Dia tahu tapi tidak lakukan, tidak mendukung Nabi. Siapa yang menangis, terbuka mulutnya. Udah ngantuk itu anak, tapi bapaknya masih mendengar ceramah. Mana sih ibunya itu? Mungkin dia butuh kue atau kasih pisang. Ini aja ya. Kasih. Ambil. Dia mau apa? Duit. Mana bapak? Memang ini anak kecil, mana tahu kenal duit. HP. Jamaah. Sidik usia
siap 10 tahun, amanah 20 tahun, 30 tahun cerdas. Apa tuh? Sidik, amanah, fatana, cerdas. Apa itu cerdas? Bisa menyelesaikan persoalan kasus Makkah. Waktu terjadi banjir di Mekah, Hajaratul Aswad jatuh dari tempatnya. Maka orang berebutan, 12 suku mau memperebutkan siapa yang lebih pantas masang itu Hajaratul Aswad. Nabi Muhammad yang menyelesaikan persoalan dengan cara membuka serbannya. Serban itu diletakkan, Hajaratul Aswad disimpan di atasnya. 12 suku memegang ujung-ujung serbannya Nabi. Bukankah itu cerdas? Jadi tidak ada yang bertengkar di situ. Nggak ada yang bertengkar. Itu cerdasnya Nabi. Jadi apa sekarang? Saya duduknya bisa. Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim, Niji, Naruto, ini India. Pak Ustadz, Quran, hadis. Itu penceramah itu begini model. Quran, hadis. Kalau begini, Quran, guru ngaji. Kalau saya kan begini. Mim Muhammad. Kalau Ustaz Abaib di atas dia apa? Pakai imamah. Berapa lapisannya segitu jumlah kitab yang dia hafal. Dia nggak boleh kita ikut-ikutan pakai gituan. Berapa kitab kok kuasai? Tidak sembarangan orang pakai imamah itu. Itu dilantik itu. Dipasangin sama Habib Umar. Begini. Tidak sembarangan itu. Dulu orang tidak berani pakai peci putih. Harus haji dulu. Sekarang TPA pakai peci putih. Tidak gampang itu. Ada masalah. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Bisa dimulai. 10 jujur, 20 amanah, 30 cerdas, 40 tabligh. Ada kepedulian. Maka di usia 40 Nabi diangkat jadi rasul. Karena sudah lengkap sifat ini, mulia ini. Jujur, amanah, fatana, tabligh. Kalau ada orang tidak ada kepedulian, ngapain? Mohon maaf ya, kalau saya mau tidak peduli, ngapain saya ceramah? Saya kan capek, baru pulang umroh. Koper saya cuma dibawa pulang ke rumah, orangnya berangkat ceramah. Nggak mungkin saya nolak. Ini kan jamaah butuh maulid. Saya bilang cari ustaz lain. Enggak, ustaz. Baiklah. Sama Trans TV, kontraknya saya 30 tahun. Baru 14 tahun saya jalani. Masih ada 16 tahun. Tidak capek saya. Jemaah, umur saya sudah 50, tambah 16 66. Mungkin selesai kontrak saya 70. Jemaah. Udah tua ya. Tapi tidak apa-apa, kayaknya sih aman. Ini saja umur 50, kayak 5 tahun. Ulangi, 10 tahun apa? Jujur, 20, 30, 40, tabligh. Jadi kalau sudah umur 20 ke 30 udah pantas menikah itu. Udah mana? 30 udah pantas jadi orang tua. Kenapa? Karena sudah cerdas menyelesaikan persoalan. 40, ayo bermasyarakat, urus umat. 50, usia kemudahan urusan. Semua urusan jadi mudah kalau orang sudah umur 50. Udah, karena berdasarkan pengalaman. Aman.
Mulialah orang 60 itu. Maka Nabi wafat di usia 63. Tepatnya 62 tahun 2 bulan 22 hari. Jamaah. 70 usia penggugur dosa. Maka orang yang umur 70 itu berguguran dosanya. Udah batuk, udah sakit lututnya, udah gugur dosanya. Ibu ini kayaknya 70 deh. Giginya tinggal 2 di atas. Udah duduknya tidak bersila lagi tuh, pasti sudah jadi mermaid di sini kan. Udah lurus kakinya itu, tinggal disiram air jadi ikan duyung. 80, ulangi, 10, jujur, 20, 30, cerdas, 40, tabligh, 50, mudahan urusan. Maka Nabi Isra Mi'raj umur 51, 53 hijrah, 60 kemuliaan, 70 penggugur dosa, 80 tercatat sebagai penghuni surga. Makanya kalau ada orang umur 80, muliakanlah dia. Udahlah, kau cari berkah dari dia, urus orang tuamu. Umur 80 juga urus itu, jangan kasih orang lain, jangan bawa ke panti jompo, urus sendiri. Jemaah, kalau 80 apa tadi? Tercatat penghuni surga. 90 tercatat di buku Yasin. Umur umat itu tidak akan jauh dari nabinya. Umurnya Nabi 60, kita palingan 60-70. Kalaupun mentok, usia kita usia Lailatul Qadar. Berapa Lailatul Qadar? 1000 bulan. 1000 bagi 12, 83 tahun 4 bulan. Mentok-mentoknya di situ itu. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan saya berumur 120. Umur Nabi Musa itu 120 itu. Amin. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Nah, saya bertanya, ada 5 manfaat maulid. Ini belum mulai ceramahnya ya? Karena kita mau haul. Maulid dulu dibahas. Habis itu haul. Udah apa-apa kan? Untung tidak ada 3 acara di situ. Sendiri 3 acara sampai subuh kita di sini. Jamaah, ada 5 manfaat maulid. 1, tanda syukur. Kalau ada nanya, apakah Nabi maulid? Jawabannya maulid lah. Saya mau nanya, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Kenapa puasa Kamis? Karena hari Senin hari lahirku. Berarti Nabi bermaulid dengan cara puasa. Itu berarti Nabi bermaulid. Justru Nabi bermaulidnya 51 kali dalam setahun, sampai 53. Senin kan ada 51 kali sampai 53. Wah, makanya puasakan hari kelahiran. Alhamdulillah, saya setiap tahun ulang tahun saya puasakan. Karena ulang tahun saya tanggal 8 Ramadan. Pastinya puasa lah. Maulid itu tanda syukur. Harusnya kita bermaulid karena tanda syukur, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad. Umat yang terbaik, yang pertama masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Kelebihannya umat Nabi Muhammad pendek umurnya dan pendek orangnya. Pendek umurnya berarti tidak terlalu lama susahnya di dunia. Mau nggak umur 300 tahun? Repotin itu. Banyak nenek-nenek nangis, cucuku, kenapa kamu duluan meninggal?
iya ya, enak aja. Dengerin. Karena kita pendek umurnya, tidak terlalu lama hidup di dunia, dan kita umat terakhir, berarti tidak lama dikubur. Umat terdahulu udah lama dikubur itu, belum datang kiamat. Kita alhamdulillah setelah dikubur, tidak lama kemudian kiamat. Berarti tidak lama kan di dalam kubur. Dan kita pendek. Coba kalau tinggi kita sama dengan Nabi Adam 30 meter, kayak menara itu. Tingginya Nabi Adam 60 asta. Satu asta itu setengah meter, satu siku. Siku orang dewasa ya, bukan siku saya. Ini siku anak-anak ini. Setengah meter. Jadi kalau 60 asta berarti 30 meter. Kalau 30 meter, wow, banyaknya biaya hidup. Karena body kita begini, satu potong ayam cukup, tempe cukup. Bayangkan kalau kita tinggi, wow, berapa beras dimakan, berapa kain yang dipakai. Ini 1,5 meter cukup. Wah, ini hikmahnya. Dan masih banyak lagi. Apalagi nanti tidak lama lagi tanggal 1 Maret kita Ramadan. Itu hebat itu. Satu malamnya itu bernilai luar biasa. Siapa yang datang malam pertama Ramadan dia puni dosa, malam kedua Ramadan dia puni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan dia puni dosa 2 tahun 1 tahun lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam pura, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan min akhir, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan sekali menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para Nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati saya, 20 Ramadan masuk dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimaukan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan mudah akan berjalan di titik yang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Makanya kalau datang Ramadan jangan tidak taraweh. Oh, saya kalau taraweh 60 rakaat. Di masjid cuma 8, pulang-pulang saya tambah 12. Dan 10 malam tambah lagi 20. Dan 2 malam tambah lagi 20. Berarti 60 lah. Kan tidak ada batasnya taraweh itu. Mau 100, mau 60. Umar bin Khattab 20. Utsman, Ali, bisa jadi lebih banyak. Nabi 8. Mau 8. Tidak apa-apa, yang penting seperti Nabi. 1 rakaat 3 juz. Karena rakaat pertama surah Al-Baqarah. Di sini 8 rakaat kul. Iya 10 menit kelar itu. Nabi itu lama taruhnya. Makanya Umar bin Khattab memudahkan jamaah. Daripada kau taruh di situ masing-masing, ayo kumpul berjamaah kita. Itulah hebatnya Umar. Umar yang mempelopori itu. Nabi cuma 3 malam saya tarawih di masjid, baru sudah itu masuk di kamarnya. Karena kenapa? Nabi tidak mau memberatkan, jangan sampai dikatakan wajib. Itu baiknya Nabi, kasih sayangnya. Seandainya Nabi tarawih tiap malam sampai 30 malam, bisa jadi nanti orang berkata itu wajib. Untungnya Nabi tidak. 1 malam Nabi tarawih, banyak datang. Hari kedua makin banyak orang. Hari ketiga membeludak, besoknya Nabi tidak muncul. Takut nanti dijadikan wajib ini. Padahal ini sunnah. Makanya sahabat tarawihnya masing-masing. Lama-lama Umar berkata, lebih baik kita berjamaah. Supaya simpel, 1 imam tolong jangan terlalu panjang. Supaya lama sama lamanya durasinya kita ambil 20. Itu. Kayak jamaah udah pulang satu-satu nih.
mau pipis dia tidak tahu kalau di sini ada toilet, pipisnya bawa besek, berarti dia pulang itu. Ada udah setengah 11, 10 menit lagi ya. Ini belum pulang, ceramahnya belum dimulai loh. Belum. Yang pertama, tanda syukur. Yang kedua, apa manfaat maulid? Menguatkan hati. Ya Nabi, salam. Tadi, kemarin ya. Tadi subuh, bukan subuh ini, subuh kemarin. Saya pamit sama Rasulullah. Kan sebelum pulang, kan alhamdulillah setiap usah salat saya langsung pamit. Ketemu Nabi, ziarah Nabi, ziarah Nabi, ziarah Nabi. Nah tadi subuhnya lucu, semua ziarah Nabi. Udah dekat kuburan Nabi. Karena saya bersama dengan orang Australia. Bahasa Inggris dulu saya nggak ngerti. Sini, iya. Sini, saya kasih jalan. Kau di depan, saya digeser sama Laskar. Kira-kirain saya merusak sab. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya mau pamit sama Rasulullah. Oh ternyata kata Nabi, janganlah pamit, kau datang lagi. Pas di pesawat saya tanya manajer saya, kapan kita umrah lagi? Januari sama Februari Ustaz ya. Wih, berangkat lagi. Alhamdulillah. Datang jam 4 sore tadi, Ustaz minta berangkat lagi umrah yang bulan Desember. Mau. Allahumma rizqni ziyarat al-haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Menguatkan hati. Yang ketiga, ladang pahala. Banyak pahalanya ini kalau maulid, karena ada silaturahmi, ada salawat, ada sedekah. Betul? Yang keempat, manfaat maulid berkah. Ada berkah di dalamnya. Ada syafaat nanti. Ada ilmu di dalamnya. Yang kelima, apa manfaat maulid yang kelima? Manfaat maulid yang kelima. Kenapa kita maulid? Tanda syukur, menguatkan hati, ladang pahala, berkah. Satu lagi, mengenal agama. Mau kenali agama? Datang maulid, kau akan kenali agamamu. Dengan di maulid itu banyak tausiah-tausiah. Sedikit banyaknya kita tahu agama kita. Alhamdulillah, selesai juga yang di atas. Sekarang kita haul. Mau tahu nggak haul? Ini ke 21 tahun. Ya Allah. Jamaah, mana anaknya almarhum? Berapa anaknya almarhum? 7. 7? 7? Masya Allah, 2 putri 5 putra. Anak pertama mana? Bangun. Yang mana? Mana? Anak pertama mana? Mana orangnya? Tahu nggak? Yang ditunggu orang meninggal itu doa dari keluarganya, dan keluarganya mengadakan acara ini untuk sama-sama berdoa. Jamaah, kalau sendirian baca tahlil namanya tahlil, tapi kalau bareng-bareng tahlilan. 1, 2, 3 tahlilan. Kalau baca yasin sendiri namanya yasin, tapi kalau bareng-bareng yasinan. Itu penting. Mau dikabulkan doanya? Mau dikabulkan doanya? Baca yasin 41 kali. Nah, mamam tuh lama dong. Gampang, undang ibu-ibu 40. Sama-sama lah baca yasin. Namanya yasinan. Mau hatam Quran?
dengan cara yang praktis, yang mudah. Mau salat tarawih kayak Nabi, lama itu, makanya dipenggal. Baiklah, karena waktu, ada 3 yang diharapkan orang mati. Yang pertama, doa dari keluarganya, doa dari. Yang kedua, sedekah. 1, 2, 3. Sedekah dengan atas nama orang tua. Nih, yang dibagikan ini ada sarung di dalamnya. Saya tahu. Nasi di bawahnya, sarung di atasnya. Hah? Bukan kayak nih. Oh, mohon maaf. Jangan ajari aku tentang besek. Pengalaman. Yang dimakan itu 40 hari pahalanya mengalir. Sedekah makanan masuk dalam perut 40 hari bergantian. Yang makan ini orang rajin sholat. Selama dia sholat, ngaji, baca Quran, sedekah, ibadah, hafal Quran, dapat pahala lagi almarhum selama 40 hari. Makanya kasih makan, kasih sarung, pasti dipakai sholat. Tiap sarung itu makanya sarung saya banyak. Saya usahakan bergantian sarung dipakai supaya punya sarung dapat pahala. Kalau ada yang kasih, langsung buka, masukin antrian. Bagi-bagi saya bagi. Ini yang saya bawa ke Mekah, yang sudah simpan lagi, gantian lagi yang lain, supaya antri semua, supaya dibawa ke Masjidil Haram. Gituin. Jamaah, mau tahu? Yang diharapkan orang meninggal itu sedekah dari anak-anaknya. Seandainya orang mati itu dibangkitkan, kenapa Ustaz Maulana ceramah jalan-jalan? Supaya tidak ngantuk jamaahnya. Seandainya saya duduk di situ, pasti begini ya mah. Tapi karena saya jalan-jalan, jamaah begini, jadi tidak ngantuk. Jamaah dari tadi dengar ceramah, kakinya sudah berubah-berubah kan? Kenapa? Ditusuk sama setan. Kalau saya nggak pernah pegel, karena setannya mau ditusuk pindah lagi. Jadi setannya pusing. Kata Nabi, kalau kau ngantuk di masjid, pindah tempat gantian. Pindah tempat. Setan itu bertengger. Al-Walhan, Al-Hansab, Salamur, Dasin, Wasnan, Ahwat, Toba, itu nama-nama setan itu. Al-Walhan, setan yang menggoda ketika kita berkamar mandi, berwudu. Al-Hansab, setan yang menggoda ketika kita sholat. Makanya salatnya berjamaah. Setengah mati setan menggoda. Digoda makmumnya, ada imamnya. Digoda imamnya, ada makmumnya. Dua-duanya digoda, ada malaikat. Itu bagusnya kalau salat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat kan? Coba salah sendiri. Berjamaah. Bagaimana pun malasnya kita kalau bersama-sama, itu pasti semangat. Di Masjidil Haram, suara azannya kayak sirine. Bagaimana tidak semangat? Sini, cari loh yang bagus-bagus suaranya, mundurlah yang jelek suaranya. Tahu diri loh. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Sabar Pak, mau pulanglah. Sini tuan. Kok cuma satu beseknya? Dek, beseknya sini. Besek.
Ini kan sudah disiapkan buat saya. Suka-suka saya dong. Yang penting tempatnya kembaliin. Jamaah, jangan marah ya. Dengerin. Sedekahlah dengan niat pahala orang tua kita. Saya salut sama anak-anaknya ngadain acara ini. Pada orang tuanya sudah meninggal 21 tahun yang lalu. Selama ada masjid ini dapat pahala terus. Ingat ya, almarhum cuma tertutup, apanya tertutup? Tutup usia. Ulangi. Tutup usia. Tapi tidak tutup umur. Yang ditutup cuma usia. Umurnya masih panjang karena ada masjid yang pernah dia bangun. Inilah umurnya. Ibu Kartini meninggal di usia 23 atau 25. Mudah banget Ibu Kartini. Itu usianya Ibu Kartini, tapi umurnya Ibu Kartini harum namanya. Bung Karno, Bung Hatta udah meninggal. Mungkin meninggalnya umur 70 sih. Tapi usianya itu, umurnya karena ada Bandara Soekarno-Hatta. Ada stadion Gelora Bung Karno. Kita meninggal nanti memang bisa dinamakan nama jalan. Memang siapa kamu, pahlawan? Makanya lakukan 3 amal. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. 1, 2, 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Ulangi. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh yang berguna. Dia selesai, mati sudah. Amal ibadah, sholat, puasa, meninggal, udah tuh. Tapi amal jariah ada 3 ini. Ada anak udah meninggal orang tuanya 21 tahun yang lalu, masih diacarakan. Hello. Yang ditutup apanya? Usianya, umurnya. Makanya panjang umurnya, bukan panjang usianya. Usia tutup. Nggak ada orang bilang tutup umur. Yang ada tutup. Makanya yang ditutup ini amalnya. Apa yang ditutup? Pahalanya tidak. Bedakan antara amal dan pahala. Makanya ada orang kena mau takziah, dosa takziah, udah mati kok. Jangan digituin. Yang ditutup amalnya, tapi pahalanya enggak. Niatkan semua sarung yang dibagikan untuk almarhum. Setiap dipakai dapat pahala lagi. Itu ada yang nggak dapat. Telat datangnya. Pintar jamaah panitia ini. Datang langsung bagi, datang langsung bagi. Yang telat siapa suruh? Kalau nanti setelah acara baru bagi, yang telat dapat duluan. Karena dibaginya dari belakang. Ini duluan datang nggak dapat nih. Bagus caranya, rapi nih. Alhamdulillah. Maaf ya. Yang ditutup apanya? Amalnya. Yang ditutup karena orang mati tidak sholat lagi, udah puasa lagi. Tapi yang jalan itu amalnya. Amal apanya? Amal jariah. Ada berapa amal jariah? 3. Ada anak, ada ilmu, ada apa lagi? Ada sedekah jariah. Ada 7 sedekah jariah. Bangun masjid,
Bangun masjid. Bangun masjid. Itulah isi saya, maaf ya. Susah terlupakan isi saya. Sebelum meninggal semua emasnya dijual untuk bangun masjid. Ada masjid dekat rumah lagi dibangun, dia sumbang semua emasnya, jual, bayarin utang-utang masjid. Masya Allah. Kak, maaf, tidak ada lagi emas di rumah ini. Kenapa? Saya jual untuk bayar utangnya masjid. Bagus. 100 hari sebelum meninggal, Kak, maaf, isi rekening saya habiskan. Untuk apa? Untuk bayarin orang umroh. Bagus. 12 jam sebelum meninggal, saya tanya siapa yang pegang rekening istri saya kosongkan. Asa kan jam 5 meninggal, asa saya suruh pimpin 2 jam kemudian, sebelum 1 jam 2 jam saya sumbang, kosongkan itu rekening. Saya tahu istri saya dermawan, kosongkan. Meninggal istri saya dengan tidak bawa apa-apa. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit belum dibayar. Kayaknya saya salah perhitungan. Tahu nggak? Oh, orang kan tidak tahu. Saya, suster, bersihkan alat-alatnya. Kita keluar. Silakan laksanakan tugas. Cabut alat-alatnya semua. Bersihkan. Kalau ada kotorannya bersihkan semua ya. Ya, nah. Jahit kalau ada memang di lubang. Karena habis dioperasi kan. Ya. Saya pikirin, aduh gimana nih? Belum bayar juga. Tiba-tiba kepala rumah sakit Bayangkara, Ustaz, apa? Saya kira mau ditagih kan? Ustaz, apa? 0. Apa ya 0? 0. Apa ya 0? Gratis pembayaran 0. Itu yang saya tunggu. Kamu yang ngatur kan? Datang Trans TV, bawain dana, wah akhirnya takziah. Selama 7 malam saya takziah. 1 malam berapa orang yang datang? 3.000. 3.000. Saya pesan nasi kotak 1.000. Saya masak nasi kotak 1.000. Suruh bikin di rumah 1.000. Pesan 1.000. Berapa semua? Wali kota bawa 500. Gubernur bawa 500 selama 7 malam. 3.000. Acara pada Isya jam 12 sudah penuh. Itu luar biasa istri saya. 3.000. Tetangga saya pada gembira semua. Kan acara malam, berarti malam dibagi nasi. Siangnya mereka pada jualan. Setelah 7 hari dia berkata, kami berterima kasih. Untung saya selama 7 hari ada 2 juta, ada sekian. Baik banget. Ada lagi yang mau mati nggak? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada berapa sedekah jariah? 7. Saya mau tanya, nama saya siapa? Ustaz Maulana. Itu bukan nama saya. Nama saya adalah Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Kenapa? Supaya bapak saya dapat pahala terus. Gitu. Harumkan nama orang tua kita ya. Oke? Ada berapa sedekah jariah? 7. Bangun masjid. Makanya saya tanya tadi, mau penggalangan dana nggak untuk masjid? Oh Ustaz, udah selesai semuanya. Udah. Saya kode tadi pengurusnya. Mau nggak mumpung banyak jamaah nih? Tapi kayaknya nggak ada bawa uang deh. Bercanda ya Allah. Oh salah. Ada 7 anaknya nih. Kalau ada kebutuhan masjid, hebat ya, mesti ada ambulansnya loh. Ini ambulans masjid. Masya Allah. Ada yang mau pakai? Kita mulai ceramahnya ya. Masjid, mata air, bikin mata air, sumur,
Mujahidin kan nama masjidnya. Masjid ini akan datang nanti pada masyar. Semua masjid di muka bumi ini akan datang pada masyar, dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Muhajirin. Datang begitu bunyinya. Kan orang lagi diadili di padang mahsyar, tiba-tiba ada suara. Oh, ternyata masjidnya jalan. Ngapain masjid itu datang di padang mahsyar lagi diadili orang? Datang mencari orang yang pernah membangunnya, orang yang pernah ada sumbangannya di masjid. Usahakan ada sumbangan kita di masjid. Usahakan ya. Oke? Ini yang pernah nyumbang chatnya ini. Selama ini ada chat ini, selama itu dapat pahala. Tegel ini, hebat loh, marmer loh. Marmer loh ini. Kayak Masjidil Haram. Marmernya hebat loh. Masya Allah. Ini dingin loh ini kalau panas. Panas loh ini kalau dingin. Enak ini marmer loh ini. Wow. Masya Allah. Mantap masjidnya. Tahu nggak? Yang nyumbang tegel ini, setiap ada orang sujud dapat pahala. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Siapa yang didatangi masjid yang pernah menyumbangnya, usahakan sumbang. Yang kedua, yang pernah mengurus masjid. Yang pernah urus masjid. Susah loh mengurus masjid itu. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Rata-rata yang suka protes tidak ada sumbangannya itu. Ada 3 yang mengurus masjid. Pekerja masjid itu dibayar. Marbot imam masjid bayar itu, harus gaji. Yang kedua pengurus masjid itu nggak dibayar itu, nggak ada gajinya dia. Yang ketiga panitia, nggak ada gajinya tapi ada pendapatan, pembagian kan, panitia kurban dapat daging itu, nggak ada gajinya tapi dapat daging dia. Panitia zakat nggak ada gajinya tapi dapat bagian dari zakat, amil. Udah 2 yang menangis ini. Udah kelamaan kali ceramahnya. Woi, astagfirullahaladzim. Udah hampir jam 11. Gak kerasa ya? Tapi saya merasakan. Yang pertama apa tadi? Masjid. Yang dicari masjid siapa? Yang pernah menyumbang, yang pernah mengurus. Satu lagi, yang pernah masuk ke masjid. Makanya Raudah itu hebat, taman-taman surga. Salah satu hikmahnya Raudah itu taman-taman surga karena tanah wakafnya Nabi itu. Itu rumah Nabi itu diwakafkan setengah untuk masjid, setengah buat tempat tidurnya Nabi. Kecil banget itu kesian rumahnya Nabi. Karena udah dikasih untuk masjid. Maka setiap kita masuk sholat di situ, seakan-akan kita sholat di tempatnya Nabi itu kan Raudah, taman-taman surga. Alhamdulillah kemarin saya masuk masjid hari Jumat pada asar, kita masuk setengah 6. Alhamdulillah kita tinggal di Raudah sampai maghrib. Salat maghrib di dalam, ya Allah nikmatnya. Orang di Raudah berdoa diusir, kita tinggal sampai maghrib. Alhamdulillah. Pernah juga saya masuk di Raudah, dilarang keluar sama petugasnya, duduk terus, spesial. Tahu nggak kenapa? Karena saya bawa orang-orang tatoan. Kan saya selesai dari Raudah, saya duduklah, berdirilah di situ tempat muazzin. Tapi ada yang tatoan. Sini barang saya pegangin. Barang pulang. Kita tunggu dulu jamaah yang diusir-usir. Saya berdua dipanggil di depan.
spesial. Alhamdulillah. Duduk sepuasnya. Pulang-pulang dikasih Quran, dikasih buku khutbah, dan dikasih buku pengajian. Tiga dikasih saya. Sebenarnya bukan karena saya, karena yang tatoan tadi. Dikira orang baru masuk Islam kan? Ini mualaf ini. Orang baru kenal Islam ini. Kamu temannya? Iya. Iya, jamaah saya dari Bandung. Saya temani. Tahu-tahu saya baru sadar. Ustadz untuk Ustadz Amit, dia tidak tahu jalan pulang itu. Untuk Ustadz panggil itu anak. Nah itulah, ada hikmahnya semua. Jadi jangan pelit bantu orang, ya. Karena saya bantu dia, saya disuruh tinggal terus baca doa. Baiklah, karena waktu, kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa? Bangun masjid ya. Yang kedua wakaf Quran. Selama Quran itu dibaca dapat pahala lagi almarhum. 3. Mata air. Berapa yang ambil airnya di situ dapat pahala. 4. Pengairan. Irigasi, manfaatnya banyak. 5. Pohon. Tanam pohon. Siapa yang tanam pohon ini? Selama ada pohon ini antara pohon kelapa atau pohon apa nih? Kurma. Pohon kurma. Kayaknya kelapa sawit. Apakah dia pohon kurma? Bisa jadi pohon kurma ya? Hah? Kurma. Pohon kurma. Masya Allah. Mencurigakan. Ya gak apa-apa, karena pohon kurma kan sejenis sama kelapa sama pohon sawit, satu marga dia. Sama kelinci sama kucing sama tikus bungkus satu kali dia, mukanya mirip. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pokoknya siapa yang tanam ini dapat pahala terus. Pohon sukun itu dapat pahala terus itu. Hebat ini. Jamaah. Yang pertama apa? Masjid, Quran, air, pengairan, pohon. Yang keenam, jalanan. Berapa orang lewat di situ dapat pahala terus dia. Yang terakhir, karena waktu adalah tanah wakaf. Apa saja diwakafkan? Termasuk ini sarung. Tolong ya, pakai sarung ini ya. Pakai sarung ini ya. Tolong dipakai ya. Yang tidak dapat ya cari. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.